Hai Tom Cok. Hai Andi, apa kabar? Baik. Ada apa nih? Nah, gue pengen ngajakin lo ngobrol-ngobrol dong. Main-main yang sini. Yuk. Bener ya? Santai kan? Santai. Kapan? Sekarang. Siap. Oke, ditunggu. Walaupun dirimu tak bersayap, ku akan percaya kau mampu terbang bawah. Hai Lili. Hai Kak, Lagi sibuk nggak? Main dong ke tempat gue. boleh banget sih. Ya udah, aku OTW sekarang kali ya. Oke, ditunggu ya. See you. Di episode perdana ini, saya akan kedatangan dua tamu spesial yang sukses menghipnotis para pecinta musik tanah air dengan kolaborasi luar biasa mereka. Ya, Andi Rianto dan Lyodra Ginting akan berbincang bersama saya hanya di Talk Tommy. Halo, Lili, Andi. Silakan yuk, masuk yuk. Sekalian nih, saya buat teh buat kalian berdua. Andi, Lyodra, thank you banget. Akhirnya kita bisa ketemu. Kan awal-awal kan memang ada lagu-lagu yang memang di-remake gitu ya. Tapi kali ini kenapa sih yang dipilih yang berikutnya adalah Sang Dewi, kemudian kenapa Lyodra? Gitu. Oke, kalau saya boleh cerita, jadi awalnya itu saya meremake itu sebetulnya di tahun 2020. Itu saya sama Raisa dengan lagu Basa Kalbu. Nah, kalau itu ceritanya karena di tahun 2019 saya ada konser 15 tahun Magenta Orkestra di mana Raisa menjadi salah satu bintang tamu. Kemudian di konser itu saya minta dia nyanyi lagu itu. Dan dari animonya ternyata banyak sekali yang pengen direkam. Akhirnya kita merekamnya itu di 2020 gitu. Nah, di tahun 2020 akhir itu saya ada satu event di TV. Nah, saya pertama kali ketemu Lyodra mengiringin di Lili nyanyi lagunya Armada waktu itu kan. Saya udah bilang, wah ini bagus banget suaranya gitu kan. Aku langsung ada pikiran, aku mau remake ini Sang Dewi. Lili nih yang nyanyi, harus Lili yang nyanyi. Itu di November 2020. Kemudian di bulan Juli 2021 kembali saya ketemu lagi sama Lili. Tapi waktu itu dia nyanyi lagu Basa Kalbu ya. Betul. Tambah yakin saya. Aku yakin nih Sang Dewi harus Lili yang nyanyi. Dan akhirnya di tahun lalu di akhir tahun saya ketemu dengan pihak labelnya Lili Universal. Saya bilang saya mau remake Sang Dewi kolaborasi dengan Lyodra. Dengan siapa? Lyodra. Ya, dan akhirnya terjadilah. Dan keputusan itu langsung disetujui semua itu ya? Iya. Lilinya dikasih tahu sama label kapan? Bulan berapa ya? Waktu kita konser Kayaya ketemu lagi. Oh itu di situ? Nah, mungkin udah ke-spill tapi belum pasti. Oh, jadi Kayak masih sounding. Ada konser Raisa juga di bulan apa ya? Maret ya? Maret tahun ini ketemu lagi nih. Terus Li siap-siap collab ya? Iya gitu. Nah itu tuh udah banyak yang ini ya, kasak-kusuk Detektif yang sampai bisa ada yang tahu lagunya Sang Dewi loh. Saya nggak tahu dari mana, kita nggak pernah spill. nggak pernah spill tuh padahal ya? Nggak pernah. Ya mungkin mereka berharap banget memang lagu itu yang... Terus kita punya emoticon sendiri ya, Mata dan hati. mata sama hati. Itu mata yang dan betul, hati. iya. Kode itu berarti? Itu kode kita. Kode sih. Tapi kan susah kan mata hati apaan, lagu apa ya kan? Tapi Tapi mereka kan bisa nebak. Bisa nebak, di liriknya ini ada. Kan. Liriknya gimana ya? Mata hati begitu pun telinga. Jadi akhirnya mata hati lama-lama aku kasih ada telinga. Nambah lagi kodenya. Kodenya udah kode keras tuh berarti tuh. Iya, tapi orang makin tahu dong. Makin tahu tuh. Tapi pada pertama kali denger ada bocoran gitu ya buat Lili sendiri untuk siap-siap collab sebelum akhirnya dikabarin sama Andi, perasaan kamu kayak gimana pada saat itu? Kaget. Karena lagu apa gitu? Lili collab ya ntar sama Sandi. Mau. Yuk. Lagu apa? Sang Dewi. Hah? Sang Dewi? Aku kaget. Kenapa Sang Dewi gitu loh? Kenapa Sang Dewi? Ya akhirnya punya jawaban sendiri kan ternyata. Kamu tahu lagu Sang Dewi? Tahu, pernah bawain? Pernah, tapi udah lama banget waktu aku masih SD di Medan dulu lomba. Mau bawa lagu Sang Dewi? Mau sih, tapi bener nih, aku takut, aku bilang gitu. Kan Mami Titi yang bawain, ya Kak, ntar aku di gimana gitu. Bisa lah gitu. Ya udah ntar ketemu dulu sama Sandi workshop dan lain-lain. Akhirnya ketemu.
Gitu. Akhirnya ketemu gitu ya. Tapi netizen ternyata jauh lebih peka ternyata ya dengan terus Sang Dewi nih gitu Iya, ya. netizen lebih posesif dari pacar. It's ngomong pacar. Kayak perlu di-spill lagi sama pacar nih. Tapi awal pertama kali ketemu di workshop pada saat itu perasaannya gimana? Deg-degan? Karena kalau aku dengar kan yang prosesnya sebenarnya dibilang lama juga enggak kan dia proses workshop dan juga rekaman gitu, malah termasuk yang Set. Jadi waktu workshop tuh musiknya udah jadi, sampai orkestranya pun udah jadi. Saya udah segitu yakinnya. Berapa lama tuh nyelesain untuk akhirnya aransemennya jadi di workshop? Saya sih nggak ingatnya, pokoknya cepat sekali. Dan biasanya kadang-kadang kalau misalnya kita workshop tuh belum yakin dengan key ya, key-nya bisa berubah-ubah. Tapi saya udah yakin nih, ini key-nya ini, gitu key-nya Lili. Lili gimana pada saat itu? Mas Andi mah udah matang-matang preparation, aku mah apa tuh? Aku kan belum tahu apa-apa. Nggak tahu musiknya juga gimana gitu. Jadi baru denger tuh pas saat di studio itu workshop. Keren banget musiknya. Gitu. Aku kan mentah ya. Aku juga nggak tahu, nggak kebayang ini lagu mau diapain, nggak kebayang karena lagu ini juga udah susah dari sananya, udah sulit dari sananya, dan udah bagus dari sananya. Terus aku bingung, ini lagu mau ditambahin apa? Udah keren gitu loh. Dan 15 April ya. Iya, dan ternyata bisa digarap lagi ternyata karena aku udah ngelihat aransemen yang baru kayak gitu, udah jauh banget bedanya dari yang zaman dulu ya sama yang sekarang gitu. Gila nih Mas Andi mateng aku gitu kayak langsung gitu. Kayak Tiba Jawa aku. iya gitu loh. Dan akhirnya supaya dia juga lebih tenang pas lagi rekaman, aku video call Mbak Titi. Oh, ini nih yang aku juga nonton wawancara kamu sebelumnya tuh. Iya. Cerita pertama kali Mbak Titi dengar soal kolaborasi ini gitu kan. Dan ya? Mami Titi belum tahu sebelumnya. Belum tahu. Gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya kita ngomong soal perizinan, kita sih udah karena saya kalau misalnya saya tuh under Aquarius publishingnya lagu itu, dan kita pasti udah izin karena ya memang begitu tata caranya kalau kita mau. SOP-nya dikelapin semua sama kita udah. Ya. Oke. Tapi memang saya belum bicara langsung nih sama Mbak Titi. Sowan gitu ya. Belum sowan gitu. Nah, di hari rekaman itu aku video call gitu. Dia seneng banget. Aduh, aku suka banget suaranya Lyodra gitu. Wah, selamat ya gitu. Pasti keren jadinya gitu. Dan akhirnya aku kasih, ini aku manggilnya Tante Titi ya. Maaf ya Tante. Gitu. Tante Titi, ini nih Lili nih gitu kan. Terus dia akhirnya video call terus. Gimana cerita dong? Ngobrolnya apa aja tuh? Mami juga kaget. Sang Dewi dibawain sama Lili gitu. Mami terus bilang, Mami aku takut gitu. Aduh kamu mah bisa lah, hajar lagu itu mah kamu sikat gitu-gitu. Terus akhirnya dikasih blessing juga kan sama Mami, dipercayain gitu, dikasih percayaan. Jadi kayak ya lumayan sedikit lega lah ya gitu. Jadi akhirnya nggak tahu berjalan. Itu Sang Dewi adalah rekaman aku dari semua lagu-lagu aku yang paling menegangkan. Paling menegangkan. Menegangkan banget sampai akhirnya kalau misalnya rekaman lagu kan ya udah ya. Aman ya, pulang kan. Ini enggak, aman gitu. Sampai aku nangis karena aku kayak udah kayak ya ampun akhirnya selesai juga nih lagu gitu loh. Kayak lebih ke nangis lega gitu loh. Jadi energinya tuh terkumpul untuk nyiapin ya Terkumpul recordingnya gitu ya. Dan lucunya semua waktu kan kita denger nih sudah selesai rekaman gitu. Cepat banget dia sih, nggak sampai 2 jam. Ya? Cepat banget kamu. Terus pas selesai, kita semua yang dari ruang itu, saya, terus dari label, ada Irna juga, vocal director, kita semua tepuk tangan. Terus dia nangis, kita semua tepuk tangan gitu. Terus orang labelnya, this is Lyodra, ya? This is Lyodra gitu. Tepuk tangan lagi dong. Buat kalian ini luar biasa sih. Dan itu semua ada di situ ya. Baik Ifnat ada, semua pokoknya ngejagain Lili semua ya. Pas lagi rekaman ya. Nah, kalau misalnya untuk aransemen sendiri gitu, emang dari awal poin utama dari aransemen yang baru nih apa sih sebenarnya untuk yang bisa memisahkan dari yang lama sebelum akhirnya ketemu dengan suaranya Lili gitu? Yang jelas ada perubahan, ya kan, perubahan. Yang harus saya jaga juga adalah esensi lagunya, jadi jangan melenceng dari esensi yang awal gitu kan. Kayak esensi lagu ini sebenarnya buat saya adalah cinta yang sempurna itu tidak harus datang dari orang yang sempurna, ya, gitu kan. Lu ngomong cinta-cintaan gini dia jadi inget siapa jadinya?
Siapa sih? Siapa sih? Cinta yang sempurna tidak harus dari orang yang sempurna. Benar-benar. Gitu. Nah, kemudian saya juga emang pasti ada adjustment dan perubahan-perubahan yang sesuaikan dengan vokalnya Lily, karakter suaranya Lily. Dan saya tahu dia sangat bisa menjawab tantangan tersebut di lagu ini, di aransemen lagu ini. Kayak Master Chef ya, jawab tantangan. Tapi berasanya gimana sih kelegaan itu juga membuat kamu seberapa besar gitu happy-nya pada saat itu? Happy banget sebenarnya, happy banget. Ya campur aduk lah, maksudnya perasaan aku yang kayak yang awalnya tadi takut, insecure, takut gagal, takut fail gitu loh, maksudnya takut fail, takut nggak diterima orang gitu. TBL ya? TBL, takut banget. Ya campur aduk, tapi at the same time aku juga merasa terhormat, terus merasa bangga, proud of myself pastinya, dan happy, excited, tapi nggak expect bakal segede ini gitu ya. Ini bicara soal segede ini, aku aja tuh ngeliatin, ini sosmed ya, TikTok gitu ya, Reels, lagu kalian itu selalu ada jadi background atau backsoundnya adegan apakah videonya, mau lagi orang beli makanan, lagi makan gado-gado, tetap ada lagunya kalian gitu, jadi kayak... Yang juara ada iklan pembatas tembok. Hah? Ada. Demi apa? Aku belum lihat. Ada iklan. Dan itu tuh luar biasa sih menurut aku, makanya dari intronya aja, aku tuh ngerasa ini kayak film James Bond banget. Iya. Gitu, jadi kayak seneng kan. I am a big fan of James Bond movie sampai scoringnya tuh suka gitu. Bahkan aku tuh sampai tahu gitu lagu apa aja di beberapa film James Bond gitu. Nah, pas denger intronya, gila nih powerful banget gitu ya. Makanya akhirnya timbullah keberanian aku untuk, ayo ngajakin si Andi sama Lily deh gitu. Ternyata oke banget nih bisa gitu. Nah, cuma ada satu hal yang aku juga penasaran gitu ya. Ini kan udah proses nih ya, workshop, recording gitu ya. Ekspektasi nih sekarang, yang tadinya nih bakal jadi apa sih gitu ya, dampaknya ke publik gitu. Kan nggak pernah tahu pada saat itu. Apalagi Andi yang sangat berpengalaman dari industri musik yang dari konvensional ya, analog segala macam sampai digital sekarang. Kamu yang termasuk generasi yang sudah sangat paham digital gitu. Ekspektasinya bakal segini atau kayak gimana sih awal-awalnya? Mungkin Andi dulu deh. Kalau saya ditanya, niat saya sebenarnya kayak misalnya meremake ulang ya, namanya remake ya. Harus berbeda, tapi esensi lagunya harus tetap sama, harus intact gitu. Nah, saya juga niat saya adalah supaya umur lagu ini panjang, kayak gaining new fans aja dari lagu ini, karena kan mungkin generasinya papa mamanya Lily dulu yang dengerin Sang Dewi yang pertama gitu, tapi sekarang jadi temen-temennya Lily. Gitu. Jadi untuk getting wider audience dan juga untuk prolong ini aja. Tujuannya dari itu gitu ya. Dan jadi tadi lebih dari ekspektasi gitu istilahnya. Kalau saya yang penting gini. Oh ya, saya udah bilang sama dia pasti akan dibanding-bandingkan. Oh iya, pasti. Akan dibanding-bandingkan. Ya kan? Nah, beda tuh pasti gitu kan. Tapi saya rasa kayak Yaya, Raisa, kayak Lyodra, itu bisa buat lagu itu jadi lagu mereka. Itu yang penting. Gitu kan. Pasti orang akan selalu komparasi dengan yang dengan original. Tapi maksudnya kita ini Sang Dewinya Lyodra nih di sini. Gitu. Dan itu saya rasa Lyodra bisa berhasil untuk membuat Sang Dewi itu jadi lagunya dia. Jadi saya rasa itu dulu yang penting. Gitu. Nanti kalau misalnya nanti hasilnya ya alhamdulillah ternyata sebesar ini, ya itu bonus. Good. Jadi dari awal confident itu juga dibangun dengan tujuan yang memang udah mateng gitu ya. Makanya aku aja sebagai orang awam gitu di dunia musik dengerin yang versi ini ya beda gitu. Apalagi ada part-part yang justru Lyodra banget kan, salah satunya ya Your Voice yang ke atas itu gitu. Nah itu planning itu sebenarnya dari awal udah ada atau belum tuh Lyodra? Udah sih, aku karena kan ngulik lagu ini lumayan sering. Jadi aku bener-bener latihan banget untuk lagu ini. Either itu kayak apa namanya improve kecil, tapi aku udah pikirin. Apalagi di bridge itu musiknya udah mulai megah banget kan menuju klimaks lagunya gitu. Ini lagu diapain ini? Ini harus nggak bisa polos nih. Berarti kalau arrangementnya udah musiknya udah begitu megah, berarti nyanyi juga udah mulai harus grande.
Dan aku mikirin itu gitu. Kebetulan juga aku dibantu sama vokal direct yang luar biasa, Kak Irfnat. Jadi ya sama-sama discuss lah, kita sama-sama menahan. Nggak tahu aku kalau sama Kak Irfnat tuh menahan banget. Benar-benar kayak gini kan, orang mungkin taunya Lily itu sangat-sangat powerful, tapi di sini tuh aku bisa ngeliat sendiri tuh bener-bener Lily tuh nahan di awal, jadi bener-bener dipirit, jadi bener-bener ini grafiknya bener-bener begini. Nah itu tuh susah, tapi dia bisa. Tanda GR Karena emang itu Kak, jadi gini, hal-hal yang apa ya, mungkin bisa dibilang yang versi aku bawain di Sang Dewi yang sekarang itu mungkin lebih kekinian kali ya, mungkin lebih fresh kali ya. Jadi emang kayak tadi harusnya banyak orang yang komen juga kan Mas Andi, harusnya di ref pertama atau ref kedua Lyodra bisa langsung gas, tapi ditahan dulu. Kenapa? Supaya ya itu grafiknya dibangun. Terus habis itu kan itu perpindahan dari husky ke chest itu kan susah banget, sedangkan aku banyak banget ngelakuin di verse 1, chorus 1, verse 2, chorus 2 itu kayak na 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 na. Jadi kayak banyak banget perbedaan yang gitu. Detailitas seperti itu sebenarnya kayak buat aku sendiri susah, tapi lama-lama jadi terbiasa karena sering latihan gitu. Jadi emang udah lumayan memikirkan konsep lagu ini mau dibawa ke arah mana, dibantu juga sama vokal direct yang bagus. Jadi masa inget gak waktu rekaman tuh kayak tambah improve ini, Kak jangan gitu. Aku kasih improve ini, Lily jangan gitu. Jadi kayak saling-saling nahan. Oke, ada yang ngejagain gitu ya. Ada yang Tapi ngejagain. terakhir juga bilang, ini yang Sang Dewi terakhir tuh harus nada ini nih, nada fist tinggi gitu. Iya. Langsung dilahap lama dia. Langsung dilahap. Iya. Seru banget kemarin, hidup banget sih. Dan ternyata untuk rekamannya sendiri nggak selama itu semua berakhir dengan tepuk tangan, tinggal menunggu nih gimana nih publik menilai. Ternyata luar biasa. Yang paling menarik adalah ada beberapa, kan kalau di TikTok lagi musim tuh ya, collabs gitu kan, dan Lily juga buat settingan seperti itu gitu, dan banyak banget yang sangat suka di bagian itu kan. Dan gimana sih Lily ngelihatnya antusiasme orang-orang di video itu gitu? Crazy sih, karena aku jujur aku nggak ada expect bakal segede ini, bakal se-viral ini. Karena yang dengerin Sang Dewi itu kalangannya dari bener-bener ada anak-anak sampai orang tua gitu. Anak-anak seneng di sekolah pakai Sang Dewi gitu. Terus ada banyak banget orang yang bukan hanya duet kayak stage video, tapi mereka juga ada banyak banget yang cover ya. Cover tuh banyak banget, cewek, cowok, ibu-ibu, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek, anak-anak bayi gitu, masih kecil. Malah menjadi udah nyanyi gitu tuh kayak wah. Padahal ini lagu usianya kalau ditarik ke belakang udah berapa puluh tahun yang lalu, tapi sekarang bisa diperdengarkan lagi. Dan lagunya juga umurnya jadi panjang, kan suatu apa ya, goalnya kita tercapai lah ibaratnya gitu. We are blessed. Iya. Dan Gak nyangka. Sesuatu yang membanggakannya adalah ternyata semua kalangan suka ya, generasi juga cross generation, dan ternyata sampai ada yang pecah-pecah suara gitu ya pada saat Lyodra collapse tuh. Kan wow banget nih sekarang ya eranya kayak gini, dan ternyata lagu ini salah satu yang jadi bagian. Koplo juga ada tadi. Iya lagi. Tapi barusan juga didengerin sama kita loh. Oh iya? Versi koplonya. Aku bikin videonya kemarin. Iya, aku juga lihat yang joget gitu. Satu hal adalah ketika kalian perform pertama kali on stage di salah satu event, dan aku ingat banget karena emang Lily membuka dengan kasih tahu kan ke penonton. Ini pertama kalinya nyolong aku sama Mas Andi perform di depan penonton lagu Sang Dewi. Satu hal yang aku lihat di situ adalah ekspresinya Andi di situ. Penuh dengan kepuasan dan rasa bangga ya. Dan semua orang-orang di sosmed itu juga melihat hal itu gitu. Kalau kamu terlihat juga sangat menguasai panggung di situ ya. Padahal kalau kita lihat kan itu merupakan ajang yang besar banget kan ya. Gimana sih pada saat itu, bisa cerita dikit aja pengalaman kamu pas lagi perform pertama kali live ke depan orang? Ya. Ini. Juara nggak sih? Sekarang. Halo. Abis ini kan? Aduh, seneng banget. Acara apa? Seneng banget lah intinya, karena
jarang-jarang momen ini terjadi ya. Aku sama Mas Andi bisa dipertemukan dalam satu stage acara yang bareng. Orkes lagi ya. Orkestra. Orkestra gitu. Jadi emang momen-momen ini jarang terjadi. Jadi memang makanya aku bener-bener kayak semangat banget lah ibaratnya. Kalau mau cerita ya di konser itu juga maksudnya nama-nama besar di situ kan, gitu. Tapi benar-benar ya, yang sekali lagi bikin saya bangga itu kayak biasanya kayak saya kerja sama Lyodra di panggung paling cuma satu lagu. Kemarin itu berapa? 4 ya? 4 lagu. Jadi lumayan banyak lagunya. Terus aku ngeliat sendiri gitu, wow, Lily tuh bisa menguasai panggung. Benar-benar bisa menjalin komunikasi yang sangat baik sama penonton, pede, dan nyanyinya juga bagus sekali. Jadi makanya muka saya nggak bisa disembunyiin, emang bangga, sumringah gitu. Semangat banget sih. Dan aku juga salpok sama ekspresi Mas Andi. Oh iya, lihat juga kamu situ. Karena aku beberapa kali ngeliat, semangat sekali dia kawan gitu. Itu ya, orang kalau dari di sosmed, di TikTok itu kan kreatif ya. Di Zoom mukanya dia. Nggak ada ya? Di Zoom sampai dibuat captionnya. Oke, kita lanjut ngobrol lagi di situ ya. Oke. Pengen ngobrol-ngobrol lagi soal hal lain, kita coba jalan sana yuk. Keren sekali memang tempatnya, Tomcok. Gue pengen ngajak kalian main games dulu. Oke. Oke? Cepet, gampang kok nih. Oke. Ya. Oke, ini pertanyaan cepat. Ya. Nah, kalian sudah ada whiteboardnya. Begitu aku bilang satu kata, kalian langsung tulis responnya apa. Wow. Kita cut di situ. Nanti kalian lihat tulisannya ya. Oke. Oke? Pertanyaan pertama. Indonesia. Oke, 1, 2, 3, lihat langsung. Raya dan Jaya. Close. Oke nih, rhymes. Oke ya. Oke. Sama ya, Indonesia Raya dan Jaya. Iya dong. Oke. Pertanyaan kedua. Cinta. Oke. Ya, oke. Ya, habis lagi sama dia. Oke. Udah? 1, 2, 3. Sempurna. Luar biasa. Aduh. Oke. Cinta harus sempurna, orangnya tidak perlu sempurna gitu ya. Oke. Ini lirik lagi dia. Baru curhat panjang kayaknya. Pertanyaan ketiga. Sang Dewi. Andi cepet dulu. Coba, oke. 1, 2, 3. Perfect. Cinta. Tadi sempurna. Oke. Ini masih ada 2 lagi ya, berarti 3 ya tadi ya. Oke, pertanyaan keempat. Menyebalkan. Panjang loh dia. Udah? 1, 2, 3. Rempong. Cinta. Kok cinta mulu sih? Kadang-kadang. Menyebalkan. Kadang-kadang. Kan kadang-kadang menyebalkan. Iya sih, tapi Nah, kan kan? kalau menyebalkan tuh biasanya annoying kan? Kenapa iya? Kenapa iya sih? Maksudnya kayak cinta tuh kan kalau menyebalkan harusnya apa ya? Apa dong? Kesel gitu harusnya kan? Cinta suka bikin kesel nggak? Iya sih. Nah, kan? Jadi bikin kesel ya dia ya? Baru kali Kadang-kadang ya? ini cowok nggak mau ngalah kayak. Ini cowok yang mana nih? Oke. Oke ya, siap ya? Oke. Pertanyaan terakhir. Me time. Oke. 1, 2, 3. Favorit? Music. Oke, sekarang waktu kita flashback dikit ya, memorizing gitu. Mungkin aku mulai dari Lyodra dulu nih, aku cerita bahwa awal aku tahu Lyodra dari salah satu kompetisi di televisi. Dan itu merupakan kompetisi yang aku sempat skip tuh berapa tahun tuh. Tiba-tiba orang tua aku nelpon, Tom aku pengen banget nonton ini gitu. Serius nih mau nonton? Oke. Kebetulan karena satu grup kan. Idol. Yeah, sebutin. Akhirnya aku langsung telepon Mbak Dini, ngobrol-ngobrol, udah yuk. Datanglah di beberapa, sebelum final tuh beberapa tahap deh aku nonton di situ. Dan aku udah ngeliat dia dari awal tuh, wow nih orang suaranya keren banget gitu kan. Nah pada saat itu, dengan kamu sekarang flashback ke belakang, seberapa jauh sih journey kamu ya sehingga kamu berpikir bahwa
I did the right thing to join that competition gitu? Sebenarnya aku tuh nyanyi udah dari kelas 4 SD. Ya. Tapi memang Idol itu salah satu goals aku yang terakhir aku mau. Untuk ikut kompetisi? Untuk ikut kompetisi. Gitu, jadi emang aku juga sempat masuk di project Erwin Gutawa, Gita Gutawa, di atas rata-rata. Itu juga pengalaman aku banyak banget, sekitar 4 tahun gabung di sana, nyanyi sana sini, ikut konser sana sini. Pernah juga waktu itu satu panggung sama Mas Andi, tapi mungkin nggak kenal karena masih kecil. Andinya masih kecil juga. Yang penting umurnya lebih kecil sekarang. Gitu, tapi belum dekat, belum tahu. Sampai aku juga sempet lomba yang di Italia juga waktu itu. Akhirnya nggak lama setelah aku cabut, aku langsung mau masuk Indonesian Idol karena kebetulan standar masuk Indonesian Idol paling kecil umurnya 16 tahun dan aku kemarin udah sampai 16 tahun. Paling muda tuh ya? Paling muda. Paling muda, terus aku langsung daftar masuk. Itu sekali doang sih aku baru coba Idol karena kan umurnya baru bisa kan. Tapi ya nggak disangka-sangka ternyata puji Tuhan bisa sampai juara satu gitu. Itu luar biasa sih perjalanannya dan menegangkan banget juga nontonnya kan. Karena di angkatan itu ternyata banyak yang bagus-bagus. Iya kan? Andi ngikutin juga kan? Iya. Tapi dia udah, wah Sang Dewi udah pasti Lili nih gitu ya. Nah, pada saat itu berarti kompetisi terakhir, tapi dari Lili maupun keluarga sudah memantapkan hati ya. Oke, kayaknya atau pastinya ini adalah karir yang pengen Lili lakukan sampai panjang. Iya, tapi waktu masuk Idol kemarin juga sebenarnya banyak pertimbangan sih. Karena kan aku anaknya masih lurus banget, 16 tahun. Maksudnya kayak sekarang nggak lurus. Baru aku mau nanya. Sampai sekarang. Tapi kan ini karena jauh ya. Mama papa di Medan, semuanya di Medan, sedangkan aku harus karantina di Jakarta. Jadi kayak mereka masih kayak, ini anak ke toilet aja masih diantar, gimana ntar di sana ya gitu. Terus aku bilang, kesempatan tuh gak datang 2 kali. Aku bilang, ya udah coba aja dulu, gak usah mikir jauh-jauh banget. Kalau misalnya lo syukur, kalau enggak. Sebenarnya kan aku ikut Idol juga emang salah satu mimpi aku, dan aku pengen punya pengalaman baru aja kali ya gitu. Sekalian supaya makin banyak yang kenal gitu, at least namanya ada lah gitu. Cuma sebatas itu doang sebenarnya, iseng-iseng kayak gitu. Tapi jadi bukan karir ya pada saat itu, cuma ikut kompetisinya aja gitu ya? Kompetisinya aja. Next-nya belum kebayang. Belum kepikiran. Oke, menarik tuh. Iya. Aku malah pikir tadinya kamu udah cita-cita penyanyi, that's it gitu. Enggak juga ya? Enggak juga. Emang tadinya apa sih pengennya jadi apa? Jadi penyanyi, tapi maksudnya setelah karir aku Indonesian Idol sampai sekarang di titik ini aku nggak pernah nyangka dan aku nggak pernah bayangin sih. Jadi aku kemarin ya udah aku puji Tuhan dapat juara 1, terus habis itu orang tahu nama aku, udah nyanyi aja. Tapi aku nggak kebayang karirnya bakal kayak gini. Oke. Gitu. Wow. Nah Andi sendiri kita udah ngobrol sering banget kan bicara soal industri apalagi kan. Dan kami pada saat itu bertemu juga di salah satu bisa dikatakan konser musik yang baru gitu ya, secara tema gitu ya, secara apa namanya, secara bentukan gitu, secara visual juga, musikalitas itu pada saat Andi kayak meremake juga ya sebenarnya konsepnya ya. Dia lagu-lagu hits. Banyak lagu-lagu hits yang di rearrange gitu dengan nuansa yang total berbeda lah gitu. Sampai akhirnya semua orang tahu soal show-nya, nama Andi Rianto juga besar banget pada saat itu. Nah, and then pertanyaan yang menggelitik pada saat kita bertemu lagi adalah soal industri kan. Kita bicara soal orkestra. Nah, sekarang boleh cerita dong. Apa sih bayangan Andi sekarang, terutama soal musik? Kita udah di era digitalisasi nih sekarang gitu. Is this what you expect? Atau sebenarnya masih ada nih mimpi-mimpi lain yang tampaknya belum dilakukan oleh seorang Andi Rianto? Oke, kalau saya ngerasa jadi orkestra tuh semakin diterima. Semakin diterima. Jadi dulu saya memang membuat beberapa show di TV itu kan, karena kenapa waktu itu kan TV kan jangkauannya sangat-sangat luas, dan itu juga buat sarana edukasi bahwa apapun, mau lagu apapun, genre-nya apapun, kalau kita kemas dengan baik, itu pasti hasilnya baik, gitu kan.
Dan juga dulu cita-cita saya itu buat Magenta Orkestra adalah untuk benar-benar lebih memasyarakatkan orkestra. Bahwa orkestra itu bukan musik untuk segelintir orang, tapi buat semua orang. Berarti high class gitu ya orkestra tuh ya. Makanya waktu itu pas pertama kali Magenta Orkestra tuh alhamdulillah juga kita juga terpilih sebagai musik pengiringnya Idol dulu di 4 season pertama. Itu juga buat saya juga satu jalan, satu cara untuk itu mendekatkan itu. Jadi mulai tuh anak-anak SMA, kuliah itu, senang musiknya ternyata dengan orkestra jadi tambah keren. Nah itu kan sebuah apa ya? Jadi ya mengedukasi lah gitu. Dan akhirnya saya membuat beberapa konser yang bulanan, yang di televisi juga, yang di TV juga waktu itu juga trending topik di zamannya gitu. Betul. Ya, itu untuk itu dan semakin kesini saya semakin melihat bahwa emang orang juga udah pakai orkestra pasti tambah keren gitu dan makanya kayak lagu Sang Dewi juga saya pikir tambah lagi nih kita ada kesempatan untuk lebih memasarkan orkestra dan itu terbukti dengan banyak masukan atau komen dari masyarakat bahwa aduh keren banget Sang Dewi ternyata bisa musik bisa buat seperti ini gitu. Ada nggak sih impian dari seorang Andi Rianto terutama dalam hal music performance gitu ya? Kan kalau kita lihat ke belakang you've done it all gitu ya, dari sisi kolaborasi, aransemen yang istilahnya yang publik bisa langsung terima dengan cepat gitu. Nah, apalagi nggak yang belum ke grab nih sama Andi? Sebenarnya kalau saya ditanya, sebenarnya pengen terus bermusik. Sampai nanti. Jadi terus bermusik, pengen buat konser-konser terus selalu pengen menemukan banyak lagi talenta-talenta baru, talenta muda seperti Lily ini kan usianya masih sangat muda tapi look at her now gitu kan. Jadi itu buat saya tuh kebanggaan dan itu yang saya inginkan itu nggak muluk-muluk sih cita-cita. Pengen terus bermusik dan terus bisa melihat bakat-bakat baru. Ini kalau makin sibuk gini makin susah nggak sih kalian bertemu untuk bisa collapse performance? Susah. Nah, orang kan selalu berharap kalian berdua ada dong satu panggung selalu ya. Yang sibuk itu bukan aku. Kayak kalau misalnya orang lihat saya sama Lily ada di suatu acara pasti mereka ngarepin kita akan perform Sang Dewi. Karena mungkin rasanya nggak afdol kalau satu acara tapi nggak perform bareng. Gitu. Aku juga rasanya kayak banyakin dong, tolong undang kita berdua dong. Tapi dari sisi kolaborasi, apakah hal ini akan menjadi satu hal yang juga akan terus kamu lakukan nih, Andi Rianto? Terutama, ini waktunya, jadi kayak penasaran nih lagu apa lagi ya yang bisa di remake, lagu apa lagi sih atau siapa lagi yang mau diajak kolaborasi? Akan ada lagi? Pasti akan ada. Pasti akan ada. Dan ini pasti lagu aransemen dari Andi aja atau ada lagu orang lain misalnya? Sementara ini masih lagu saya sendiri, tapi yang jelas itu tadi dengan niatnya itu bukan viral, bukan apapun, benar-benar bukan itu, tapi untuk memperpanjang umurnya. Pure music gitu. Pure music. Namanya umur lagu dan supaya meraih new audience saya. Lily, what's next for you nih? Aku sekarang lagi preparation buat album kedua dan mungkin paling deket ya sih album kedua, jadi emang masih ada lagu nggak? Ada lagu nggak? Pengennya sih gitu. Jadi emang Mas Andi kan baik ya orangnya ya. Terus aku bilang, Mas Andi kita bikin lagu baru yuk. Semoga bisa membantu. Kok dengar dari wawancara sebelumnya, kamu tadi pikirnya kolaborasinya lagu baru tadinya kan? Pikirnya gitu. Siapa tahu mungkin kalau misalnya sekarang. Kode tuh berarti. Nah, kode. Iya. Siap. Peka dong Emang ada orang nggak peka gitu? Ada dong. Ya kan, bocor-bocor dikit nih. Tidak banyak sempurna. Tapi cintanya sempurna mungkin. Enggak juga. Jadi kayak gitu lah ya, doain aja semoga suatu saat bisa punya konser tunggal mungkin. Amin. Dan masih panjang lah perjalanan karir aku. Gitu. Dan seberapa jauh sih keluarga kamu sekarang mensupport kamu? Apalagi kan tadi kamu cerita kan, kamu mulai dari usia sangat muda. Bahkan ikut kompetisi pada usia masih dini. Ini luar biasa loh untuk pengalaman seorang
siapapun juga gitu ya, memulai sesuatu yang sifatnya kompetitif banget gitu. Nah sekarang kamu udah di jenjang dimana kamu meniti karir gitu ya, dengan lagu-lagu yang hits, performa kamu makin oke. Nah keluarga kamu sekarang gimana nih? Menjaga kamunya sejauh apa atau masih terus ditemenin dulu misalnya? Wah, bapak aku mau nemenin mulu. Keluarga dibawa yang ke Jakarta ya? Iya, sekarang kan keluarga aku di Jakarta. Jakarta sekarang? Puji Oke. Tuhan, ya. Jadi emang udah di Jakarta, udah bareng lah ibaratnya. Dulu kan masih LDR tuh mama sama adik masih di Medan, sekarang udah lengkap. Terus ya mereka, puji Tuhannya keluarga aku sangat-sangat support sih apa yang aku lakukan. Bukan hanya dari segi nyanyi, tapi dari apa yang aku butuhkan, kadang apa yang aku bikin aku sedih atau bikin aku bete, bad mood, mereka selalu ada sih. Selalu ada. Apalagi kalau pacar yang bikin bete gitu ya. Aduh. Balik lagi sih. Jadi senang banget ya, keluarga semuanya deket, bisa ngejaga kamu juga, bisa mengisi kegundahan kamu, terutama ngadepin industri musik luar biasa. Bener nggak? Iya benar. Andi bisa share banyak tentu cerita ya, persaingan, industri dan lain-lain. But are you happy now? I'm happy. Harus happy. Harus happy. Harus happy dan harus enjoy. Dan harus bersyukur. Bersyukur. Ya, penting. Oke, terakhir, kapan sih next albumnya? Aku belum boleh spill sih, tapi doakan sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Oke, akhir tahun kalau nggak tahun depan berarti ya. Ya, mungkin. Andi, what's next from you? Aku juga belum boleh spill. Tapi soalnya scoringnya dia banyak banget soalnya nih. Iya ada konser, ada scoring film, ada scoring web series. Yes. Terus ntar ada single-single juga. Gitu. Nanti pengennya nanti ujungnya sih akan ke album sih. Mungkin lagu-lagu aku gitu. Bisa ajak aku. Udah, tapi ntar ada lagi ya. Iya, ada lagi dong. Jangan sampai di sini. Iya. Thank you banget. Terima kasih sudah diundang Udah ke sini. kerjain juga main games, ngobrol-ngobrol, jangan kapok-kapok ya untuk mampir ke rumah saya. Aduh. Anggap aja rumah saya lihat tadi. Thank you. Sukses selalu. Terima kasih. Sehat selalu. Pokoknya doa selalu untuk kalian berdua dan sukses pokoknya. Thank you so much. Thank you. Bertiga lagi dong, bertiga lagi. Oh, iya.